Oke, jadi, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Kita jam segini biar, apa, kita sharing-nya biar bisa lebih banyak, terus juga waktunya nggak terlalu malam gitu ya. Nah, nanti juga buat yang nggak bisa nonton, nanti kita share di YouTube biar kalian bisa nonton. Oke, ini kita bahas growth mindset versus fixed mindset. Nah, dari ulang nggak nih? Gimana gimana? Coba dari Kak Trisa kan tadi katanya, growth mindset itu lebih ke apa namanya, kayak, berhubungan dengan itu ya, circle, terus juga berhubungan dengan mau berkembang atau enggak, sama tadi katanya pernah dengar dalam lingkup pekerjaan gitu. Boleh langsung di-next aja. Nah tadi growth mindset ini, menurut pandangan masyarakat luas ini, erat kaitannya dengan open minded gitu. Terus juga ada yang, mungkin familiar kayak kualifikasi pekerjaan gitu kan biasanya, mereka nyantumin harus punya growth mindset atau nama posisi pekerjaan juga ada kayak growth development atau, growth product itu juga ada. Terus atau malah kalian nggak pernah dengar sama sekali. Oke berarti kita bahas di sini, next. Nah growth mindset ini adalah mereka yang percaya bahwa keterampilan itu bakat atau hanya, sebagai permulaan gitu. Jadi, kemampuan mereka kan masukan dari orang lain gitu. Next yuk, boleh next. Nah, untuk growth mindset ini nggak jauh-jauh sama yang namanya long life learner. Long life learner itu sebenarnya udah misi hidup manusia sih. Jadi kalau kalian pernah dengar, manusia itu ya misi hidupnya ya belajar sampai akhir hayat gitu. Terus kayak itu sukses juga, karena kalau kita lihat, banyak ya kayak dari contoh nih, aku di sini udah ngerangkum 3 poin, yaitu adalah karir. Apa ya, seiring berkembangnya zaman, posisi baru itu selalu muncul. Contoh kalau zaman dulu nih, pasti kalian ngalamin juga sama kayak aku gitu, kalau main HP itu dianggap males, ya nggak sih? Tapi sekarang apa coba, sosial media sebagai, ya posisi pekerjaan gitu, sosial media spesialis, Instagram spesialis, Facebook Ads spesialis. Itu kan nggak ada itunya, nggak ada kuliahnya gitu kan. Kalau misalnya kita breakout dulu, gimana nih caranya buat kita mencapai posisi itu? Misalnya kalian pengen jadi Instagram Instagram spesialis gitu. Duh maaf ini berisik soalnya di luar. Oke, jadi pada saat itu booming ya Instagram, spesialis. Contoh misalnya kalian mau masuk apa sih gitu, mau masuk TKJ, karena itu kan berhubungan dengan, digital ya. Tapi itu enggak juga gitu, enggak masuk. Atau kalian mau masuk ke ranah IT, karena itu masuk dengan ranah teknologi gitu. Tapi itu juga nggak masuk gitu. Atau kalian, eee, masuk dari ranah komunikasi gitu. Komunikasi kan pada saat ya Instagram itu itu apa, masih baru-baru, komunikasi itu kan masih sekedar paling mentok itu kan elektronik gitu. Jadi belum ada tuh kayak basis digital, komunikasi apa, melalui digital itu gimana. Jadi mau tidak mau, ya kita harus banyak belajar lagi kan tools baru gitu. Nah terus habis itu di poin kedua ada finansial. Kita harus mengakui kalau kita tuh sebenarnya sedang terjebak dengan opsi saving money gitu kan. Banyak tawaran-tawaran kayak reksadana, terus forex, terus binary option dan lain-lain. Itu kan, apa ya istilahnya, ya itulah tadi opsi opsi saving money gitu kan. Dan cenderung banyak yang skeptis sama, nabung secara konvensional gitu kan, kayak nabung di bank atau ngumpulin duit di bawah kasur atau celengan itu udah kayaknya udah kuno banget gitu kan.
Dan sebenarnya banyak opsi itu kan harusnya kita itu ya, makin apa ya namanya, makin bisa memilih, makin cuman kan kalau zaman sekarang opsi itu terlalu banyak gitu. Kayak misalnya kalau kalian mau belajar reksadana itu ada 3 gitu. Kayak ada apa namanya, ada saham, terus ada pasar uang, ada obligasi, ada campuran, ada 4 berarti. Nah itu tuh kalian harus belajar. Terus nanti misalnya kalian nggak cocok, kalian bisa masuk forex, forex itu juga belajar, atau kalian mau masuk emas, itu juga harus belajar. Jadi saking apa ya, terlalu banyak opsi malah bukannya kita makin apa namanya, makin pandai, tapi malah bikin kita jadi bingung ya nggak sih? Nah, terus juga fluktuasi inflasi juga nggak bisa kita pungkiri. Kalau zaman dulu PNS itu pasti punya rumah gitu. Maksudnya bener-bener punya rumah gitu. Kalau zaman sekarang ya seorang PNS aja masih dikatakan belum bisa untuk nyicil rumah di kota gitu ya. Paling bisa kalau di perkampungan gitu ya. Cuman kita juga nggak bisa memungkiri kalau kayaknya kita belum bisa punya rumah di apa sebelum umur 30 tahun gitu. Atau malah yang lebih seremnya lagi, jangan-jangan kemiskinan struktural itu ada gitu dan kita malah memelihara. Jadi kemiskinan yang sebenarnya bukan disebabkan oleh karena kitanya malas bekerja atau kitanya boros, tapi emang tidak ada dukungan sistem gitu. Jadi misalnya finansial ini contohnya kayak, baru-baru aja sih, beberapa tahun ke belakang Amerika kan perang dagang sama Cina. Itu kan ekonomi kita kayak dipermainkan ya nggak sih? Nah setelah itu kebijakan pemerintah selanjutnya apa coba? Ya no idea gitu. Mereka membuat kebijakan itu banyak, eee, ya banyak birokrasinya buat sampai dealing, buat sampai, "Oke kita terapkan," gitu. Tapi saat diterapkan, itu pasti kebijakan dunia udah pasti berubah gitu dan itu sangat nggak relevan. Jadi kalau kita nggak growth mindset ya kita bakal tergerus gitu. Terus ada lagi poin ketiganya, personality. Personality itu banyak muncul juga fenomena unik dan semakin beragam kayak misalnya dulu contoh, kita sakit kepala itu gara-gara apa sih? Gara-gara kebanyakan pikiran, stres, segala macam. Sekarang sakit kepala gara-gara apa coba? Gara-gara kebanyakan main gadget, kebanyakan mantengin laptop. Jadi udah itu banget ya, udah banyak banget gitu sekarang. Sama, muncullah apa namanya, penyakit mental yang baru. Terus juga semua orang punya untuk growth mindset ini. Cuman, ada kadarnya lah, kayak misalnya introvert sama extrovert semua orang juga punya kan, punya kadar introvertnya sendiri, extrovertnya sendiri. Kalau misalnya, eee, kayak strict introvert, strict extrovert itu udah fix psikopat gitu, nggak mungkin, pasti ada cenderung ke mana gitu. Jadi, lebih dominan yang mana pada salah satunya. Oke, next. Oke, buat penerapannya ini kita, ke dalam kehidupan sehari-hari, tapi aku di sini bahas dalam lingkup profesional aja ya. Next. Oke, growth mindset ini adalah willing to learn new things, nggak takut belajar hal baru. Banyak opportunity terbuka lebar, kita nggak tahu nanti, 5 tahun ke depan ada posisi baru, dan udah nggak zaman juga kan menilai dari background pendidikan gitu. Sekarang contoh yang apa ya, yang udah banyak menerapkan ini biasanya sih startup ya, kayak, pekerjaan IT gitu kan, software development atau software engineer atau bahkan web development itu rata-rata, jenjang mereka tuh nggak ada yang kuliah. Mereka cuman otodidak, belajar di Google, belajar di YouTube, udah mereka bikin project, banyak projekan jadi portofolio, akhirnya mereka di-hire. Jadi kayak gitu kurang lebih. Terus misalnya ada pertanyaan soal tapi kan mau di enggak juga masih ada aja gitu perusahaan yang masih standar kualifikasi pendidikan kayak IPK-nya harus sekian, IPK-nya apa, harus dari universitas yang grade-nya E atau B gitu kan. Sebenarnya itu balik lagi ya ke kitanya gitu, kalau menurut aku sendiri sih kita kan nyari pekerjaan itu yang nyaman, yang cocok gitu. Misalnya kalau kalian ngeliat kualifikasi yang nggak ngotak, istilahnya nggak ngotak ya, kayak gitu ya otomatis kita udah bisa lihat nih culture dari perusahaan ini berarti emang udah tua gitu dan udah nggak relevan buat kalian. Mungkin nanti kalian bakal terjebak sama apa namanya,
culture yang nggak cocok di sana gitu. Jadi malah kalian kena bully. Ini kedengaran nggak suara azan? Enggak sih, Kak. Aman. Oke, aman ya. Oke, terus enjoy the failure. Itu berarti nggak takut mengalami kegagalan. Karena dasarnya yang tadi udah aku sounding, long life learner, itu tuh kita manusia belajar hingga akhir hayat. Jadi bukan hal baru sebenarnya kalau kegagalan itu selalu hadir. Terus juga dari awal permulaan manusia sampai sekarang pun sebenarnya nggak ada yang pernah benar-benar tahu rumus kesuksesan itu apa. Namun kalau kalian berhenti ya artinya kita sudah gagal gitu. Kita nunggu dulu ya. Halo, Kak, ke unmute, ke mute deh kayaknya. Halo? Sekarang udah Ya, udah. kedengeran nggak? Udah. Oke, jadi tadi enjoy the failure itu nggak takut mengalami kegagalan dan yang kita tahu itu alasan kita gagal itu apa saat kita berhenti. Cuman kalau untuk rumus kesuksesan itu gak ada yang tahu. Jadi artinya kita harus mencoba terus. Terus kita harus menghargai kritik. Ya lebih-lebih kritiknya bagus, kita bisa menerima uh, buat membangun next-nya kita bakal mau ngapain. Nah, kita juga sebenarnya kita butuh masukan atau bahkan point of view orang lain gitu. Zamannya sekarang kita udah kolaborasi. Kalau misalnya kalian, kita bahas tadi kan sosial media ya. Kalau sosial media itu menurut kalian itu kolaborasi atau bukan? Jadi kan sosial media itu kan berhubungan dengan komunikasi. Tapi dalam komunikasi itu kita harus butuh visualisasi. Kita dapat visualisasi itu dari data. Data didapatkan dari mana? Dari research. Ya sama yang kalian lakukan pada program ini, ujungnya ke situ-situ juga gitu. Cuman, kita nggak bisa jalan, sosial media nggak bisa jalan tanpa adanya kolaborasi gitu. Bahkan kalau kalian pernah dengar, dari kolaborasi ini muncul konsep namanya agile mindset. Jadi kalau agile mindset ini konsep yang kalau apa ya, bahasa old old mind banget nih, kayak perusahaan yang udah tua gitu. Pasti komennya tuh kayak kebijakannya gonta-ganti mulu gitu. Kayak kurang lebih kayak gitu. Jadi agile mindset ini kalau misalnya kalian kerja di startup atau perusahaan yang punya culture seperti ini, otomatis kalian dituntut untuk memiliki problem solving yang baik. Terus juga critical thinking juga. Kalau kalian, eee, tahu Elon Musk, beliau itu bikin itu kan, Tesla, mobil listrik. Nah, konsep perusahaan beliau juga begitu. Jadi, mereka, mengadopsi agile mindset. Kayak contoh misalnya mereka ngeklaimnya ngeklaimnya mobilnya bisa A, bisa B, bisa C. Padahal itu baru sekedar hipotesa gitu loh, tapi mereka udah ngeklaim itu gitu. Jadi, mereka istilahnya, break the rules gitu. Nah terus pada saat perilisan mobilnya, Elon Musk ini meyakinkan bahwa kalau mobil yang mereka buat ini aman dari benturan benturan apapun gitu kan, tahan tahan dari terjangan pistol gitu kan, terus benturan yang berat gitu kan. Nah, pas lagi perilisan, terus demonstrasi, yang ngelakuin Elon Musk sendiri, tahu nggak? Itu mobilnya hancur coba, pakai palu dipukulin si kaca spion bukan kaca spion ya, kacanya. Itu tuh hancur gitu, saat perilisan, pas demonstrasi. Tapi, pada saat itu Elon Musk, ya udah nggak wajahnya tuh nggak kecewa, biasa aja. Dan bahkan
dia, memberikan statement kalau ini bakal diperbaiki gitu. Nah, ini konsep agile mindset gitu. Jadi mereka, cenderung berinovasi, ya namanya trial error yang tadi udah aku bahas, mengalami kegagalan itu tuh udah wajar banget gitu. Cuman, ya itu PR kita, gimana kita bisa memperbaiki, atau fix error itu, gitu. Oke, kayaknya udah sampai sini ya, ya nggak sih? Coba di next. Nah, oke sekian dari aku, coba kira-kira pertanyaan dulu deh, kalian ada pertanyaan nggak? Dari Kak Trisa atau Kak Grace? Oh, ada Kak Alivia juga. Aku aman sih, Kak. Oh, aman. Aman. Kalau aman semua ini? Kalau ada yang mau share boleh silahkan, kira-kira ada yang pernah mengalami fase ini nggak gitu di saat kalian mungkin saat di kampus atau pas lagi di organisasi gimana? Coba boleh diceritain Kak Trisa, siapa tahu ada. Ini tentang apa ya? Tentang yang tadi growth mindset atau yang Iya, tentang growth mindset gitu. Misalnya ya. nih, ya misalnya, kita ngerjain tugas kuliah, terus tiba-tiba deadline-nya berubah lebih maju, itu kan otomatis kita harus menerima dan ya nyari solusinya dong, itu kan termasuk growth mindset Nah gitu. nah, mungkin aku lebih ke apa ya, yang sekarang lagi ditakutin gitu anak-anak. Jadi kan bisa dibilang jurusan aku ini sebenarnya jurusan yang spesifik ke satu major gitu kan, Kak. Jadi nggak, apa ya, eee, nggak seperti jurusan-jurusan yang lain gitu, yang masih bisa fleksibel ke satu jurusan gitu. Kebetulan karena aku teknik minyak, jadi kan emang udah spesifik gitu, ada teknik minyak. Jadi ya ujung-ujungnya kalau mungkin orang-orang yang belum berkecimpung di dunia ini paling kayak, "Oh ya udah kerjanya nanti kelar engineer-nya paling jadi oil engineer atau enggak gas," gitu kan. Nah, tapi lihat fenomena berapa tahun terakhir, terus kayak, ngaca sama kakak-kakak tingkat gitu, pokoknya, eee, kita tuh apa ya, apa yang tadi di mindset kita tuh kayak, "Oh ya kita keluar bakal jadi seorang field engineer," gitu. Itu sekarang udah perlahan-lahan udah mulai hilang gitu, Kak, seiring berkembangnya waktu kan, karena, lihat juga kan situasi, soalnya yang namanya oil price kan fluktuatif. Nah, pekerjaan di sana pun juga fluktuatif gitu, kadang up banget, kadang down banget, kadang stabil-stabil aja. Jadi kayak perlahan-lahan aku bersama teman-teman yang lain tuh juga mulai nyadar kayak, "Oh iya kita tuh nggak bisa hanya bergantung walaupun major kita di petroleum engineering, tapi kita nggak harus apa ya, nggak seharusnya idealis banget gitu, kayak nggak bisa keluar harus tetap anak PI gitu. Tapi kita harus bisa sekarang perlahan-lahan mulai cari satu major yang bisa jadi shifting kita suatu hari nanti gitu." Dan akhirnya mulai dari situ tuh teman-teman udah banyak yang tertarik gitu kayak, gimana combine petroleum engineering misalkan sama bisnis atau sama artificial intelligence atau misalkan bahkan ada yang ke, hukum atau energi lain gitu seperti geothermal atau dan lain-lainnya. Itu sih Kak yang aku alamin gitu. Jadi kayak circle aku yang tadinya awalnya itu kayak fix mindset itu tiba-tiba karena kita dihadapkan di satu situasi lapangan kerja yang mulai sempit dan orang sekarang berkompetisi gitu, sebisa mungkin punya kalau bisa beberapa major yang dia kuasai gitu, akhirnya kita juga di-push untuk bisa gitu, kalau bisa jangan hanya di major kita juga tapi bisa punya keahlian lain gitu. Itu sih yang aku alami, Kak, sekarang. Gitu, termasuk aku sendiri juga gitu. Kalau aku dari semester 4 kemarin udah mikir-mikir sebenarnya kira-kira aku pengen ngembangin di mana lagi gitu, selain misalkan kalau someday lulus ternyata oil dan gas itu, belum jadi tujuan kita yang pasti gitu. Itu sih, Kak, kalau dari aku dan Iya tuh. kisah yang aku Nah, alami gitu. siap siap. Oke, Kak Trisa bagus banget nih. Malah, sebenarnya jarang loh atau bahkan hampir
hampir nggak mau apa ya, hampir susah sebenarnya kalau fix mindset itu pindah ke growth mindset gitu. Kalau bener-bener, ya ini tergantung environment-nya juga ya. Karena kalau misalnya circle-nya alhamdulillahnya baik, sehat, itu pasti mereka bakal bisa berpikir ke depan gitu. Bukan berarti ini kita mengecilkan, salah satu major, enggak gitu. Justru tadi yang dibilang Kak Trisa itu tepat banget. Jadi bisa di-combine, entah dari hukum, entah dari bisnis, dan itu bakal menciptakan, lapangan pekerjaan baru atau bahkan posisi baru juga gitu, buat, teman-teman di, teknik perminyakan ini gitu. Iya, Oke, makasih Kak Tita, boleh untuk yang lain coba Kak Alivia, sharing-nya kira-kira adakah di ranah organisasi atau di ranah perkuliahan kira-kira? Halo Kak Alivia, kalau enggak ke ini, boleh ke Kak Wening dulu deh, kira-kira ada kayaknya banyak Kak Wening nih mau cerita. enggak. Sama mungkin ya kayak Kak Trisa, aku juga pernah mengalami itu. Aku di seni tari kan Kak, di jurusan tari. Kan orang-orang kadang mindsetnya itu memang dia bilang kalau aku tuh udah jadi penari, jadi koreografer, nggak jadi apa-apa lah gitu selain jadi itu mereka berdua. Tapi nggak gitu konsepnya. Kita bisa ngelihat lingkungan, kita bisa benar tergantung circle kita, tergantung lingkungan kita itu gimana cara kita untuk berpikir. Bener banget sih. Udah sih aku cuma menanggapi itu aja dah, aku malah bukan growth mindset atau gimana. Kak Diki atau yang growth mindset mah gimana Kak? Ada pengalaman nggak? Kalau Kak Grace baru datang, tadi sinyalnya hilang apa gimana? Halo Kak Grace. Halo. Halo Kak Grace, kira-kira, gimana, ada pernah itu nggak menghadapi posisi seperti yang tadi Kak Trisa cerita? Dalam lingkup apapun ya ini gitu, siapa tahu dapat insight baru kita-kita gitu. Silakan Kak Grace. Maaf Kak, dari tadi internet aku pas waktu Kak Trisa ngomong ini apa masalah mulu, jadi nggak dengar dengan baik dan suaranya kayak suara robot-robot gitu. Jadi dari kemarin nyalain Telkomsel gangguan mulu di sini. Oh ya sama kita juga. Oke, jadi gini Kak Grace, tadi udah ngerti konsep growth mindset, Boleh sekali lagi Kak? tadi udah ngerti konsep dari growth mindset belum? Em, mm, nggak mendengar secara keseluruhan sih Kak, gara-gara tadi putus-putus juga. Oh gitu, ya udah deh. Kira-kira gimana? Mau nanti bisa sih lihat fullnya di itu, di YouTube boleh. Jadi kita saling sharing aja. Tadi Kak Wening juga udah sempet share, growth mindset-nya versi dia gitu kan. Dia yang sama satu major juga sama kayak Kak Trisa. Jadi kayak di-combine itu susah sama, dari major lain. Tapi akhirnya dia membuktikan kalau emang dia bisa dari major itu gitu, bisa keluar lah gitu. Kalau dari aku sendiri juga aku mau cerita, jadi aku sebenarnya majornya nggak jelas. Jadi dari SMA itu aja udah IPA, terus pindah ke IPS, terus habis itu sekarang masuk di psikologi. Masuk di psikologi juga tertariknya sama dunia, ya dunia tech gitu yang berhubungan dengan data. Jadi itu kan nggak ada kolerasnya sama sekali, sedangkan pengalaman kerja kebanyakan di F&B, di restoran gitu. Jadi, nerapinnya tuh kalau untuk growth mindset nih mungkin juga bisa kalian terapin. Jadi aku tuh suka banget sama IPA gitu kan. Tapi di lain sisi aku orangnya waktu itu emang kurang apa ya, kurang fokus gitu orangnya. Sedangkan kalau IPA kan banyak perhitungannya, banyak logikanya gitu. Sedangkan
dalam IPS itu kan banyak apa ya, banyak teori-teori yang jelas dan aku suka banget apalagi filsafat gitu-gitu. Sejarah itu, suka banget. Nah terus kalau misalnya kalian combine pada pekerjaan kalian atau apa yang kalian sukai itu pasti bakal jadi sesuatu gitu. Kayak contoh aku masuk, restoran, itu aku eee, menggunakan sosiologi loh saat aku approach ke customer-nya. Jadi apa namanya, terus juga saat aku di F&B juga di beberapa bidang kayak di waiter, di bartender, sama di kitchen udah pernah nyicipin, itu ada unsur-unsur IPA-nya juga kalau misalnya kalian nyampurin, gula ke minuman nanti, takarnya seberapa gitu. Terus ada yang namanya semua apa ya, semua makanan yang kita masak tuh ada perbandingannya. Jadi mungkin kalau buat orang yang, baru pertama masuk itu kan misalnya kita bikin roti sekitar 1 kilo. Nah, terus giliran 1 kilo itu kan ada itu ya, ingredients-nya kan, misalnya tepungnya 1.000, terus gulanya 500, dan lain-lain gitu. Nah, di saat kalian dihadapkan dengan saat bikin bolu, bikinnya 5 kilo, itu kan pasti ingredients-nya juga beda. Nah, itu ada yang namanya hukum perbandingan. Jadi kalian pakai perbandingan buat, bikin ingredients baru istilahnya gitu, dan itu kan pakai itu ya, pakai ilmu lain gitu. Jadi sebenarnya, kita jangan mengkotak-kotakkan diri kita, kita pakai ilmu yang kita punya untuk diterapkan di, pekerjaan apa yang kita hadapkan gitu. Jadi nanti suatu hari ya bakal jadi sesuatu juga dan ternyata point of view dari orang lain atau bahkan dari jurusan lain itu bisa menghasilkan sesuatu atau jadi problem solver bagi, problem kita sendiri gitu. Gitu. Kak Grace masih masih itu, jaringannya? Sudah, Kak. Oke. Kalau Kak Alivia gimana? Belum ada suaranya ini. Oke. Halo Kak Alivia. Oke, kayaknya nggak ada suaranya ya, paling lagi nyimak. Eee, jadi, kira-kira nih kalian, pengennya kita seminggu sekali atau 2 minggu sekali kayak sekarang nih, kalau kita ngadain sharing session kayak gini? Aku mau nanya dong. Kalau misalnya seminggu 2 kali gitu maunya harinya hari apa aja ya, Kak? Maksudnya biar ditentuin gitu, biar bisa nyesuaiin sama yang jadwal yang lain. Paling hari Senin sih, paling apa, iya paling hari Senin, kayak kayak sekarang gitu, Senin Kalau malam. kalau misalnya 2 kali gitu kan hari satunya lagi gitu hari apa? Enggak, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu. 2 minggu sekali. Kalau sekarang kan jatuhnya 2 minggu sekali ya, karena kita terakhir terakhir meeting itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, gitu. Gimana kalian ada itu nggak, masukan gitu kira-kira kalian mau bahas apa gitu? Ini juga growth mindset bisa dimasukin sebagai konten loh. Jadi siapa tahu bisa, nemu dari sini atau insight-nya dari Kak Trisa, tadi dari Kak Wening juga bisa dijadikan konten, itu bagus banget. Pasti dari mereka ada yang terwakili, gitu. Kalau Kak Trisa sendiri gimana? 2 minggu sekali juga cukup deh, Kak, kayaknya. 2 minggu sekali? Ya. Gimana? Oke, 2 minggu. Ya, oke-oke aja sih sebenarnya, yang penting, masuk gitu materinya. Boleh sih Kak, kalau 2 minggu sekali. Jadi Iya. biar 1 minggunya tuh upload research kita, terus minggu depannya lagi langsung sharing gitu. Oh ya boleh. Oh iya, ngomong-ngomong soal itu,
Dari Katrini sendiri ada itu nggak? Ada kendala nggak kira-kira? Kendala sekarang aman sih. Aman, Gimana? masih aman. Aman. Masih aman sih Oke. Kak, masih. Karena udah bikin timeline juga kan kita. Iya, aku udah lihat sih bagus banget gitu. Jadi kayak terstruktur gitu ya. Kalau Iya, seben- biar nggak sebenarnya kalau alot mau, aja. iya benar-benar. Sebenarnya kalau mau bagus banget itu pakai tools namanya Trello. Cuman kayaknya pakai Google Drive kalau masih bisa dihandle juga oke sih. Terus kalau buat Kak Kak Grace gimana? Yang dari desain kira-kira ada kendala kah? Kalau kendala mungkin yang pertama itu kali ya kan Kak. Karena kan Canva kan pakai premium kan. Maksudnya nggak semua template keluar gitu kan. Terus akhirnya sama Marsha patungan gitu beli Canva premium di akun yang murah-murah yang Oh pakai iya. grupnya. Ya, jadi kami Oh, buat email sendiri khusus untuk ini. Jadi kami bisa pakai berdua gitu premiumnya Canva premium. Jadi iya, iya, lebih iya. intinya lebih enak kerja karena udah bisa digunain semua kan yang premium. Oh ya benar-benar. Oh ya thank you banget loh kalian buat bikin konten pakai yang premium. Keren-keren. Tapi emang keren sih hasilnya gitu. Paling Ya, nanti ya nextnya paling nanti dari Avan juga. Avan nggak ada di sini ya. Nanti dari Avan di apa di scheduling biar kan ini konten bagus gitu. Jadi ngaruh juga engagement sama waktu kita upload itu kapan. Jadi kalau kayak kemarin malam kayaknya kan eh, Instagramnya udah kurang gitu. Jadi nanti mungkin bakal dianalisis juga eh, waktu yang pas buat upload itu kapan. Jadi biar engagementnya kita naik gitu. oke Kak. Oke, kira-kira ada yang mau sharing lagi kah? Atau kan tadi udah dapat nih si 2 minggu apa? 2 minggu sekalinya. Kira-kira kalian ada itu gak saran gak? Atau kalian ada yang mau dikepoin gak soal sesuatu gitu dan kita bisa bahas di next meeting. Coba dari Katrisa kira-kira gimana? Ada yang eh, rekomendasi topik gitu buat 2 minggu ke depan? Topik untuk ini ya, diskusinya. Apa ya? Aku sekarang pengen bahas quarter life udah sering ya. Tapi emang itu sih yang lagi common sekarang. Coba Lagi kamu sekarang? ke Alivia mungkin ada saran. Gue juga masih mikir Oh, sih. iya. Aku ada satu topik nih. Boleh deh sekarang kalau Boleh, misalnya boleh. kalian tahu kasusnya Baimo nggak yang baru-baru ini? Yang settingan, enggak Itu settingan sih, bagus yang loh. ngebentak orang itu ya. Iya Yang itu kakek-kakek. itu bagus loh. Heeh. Iya bener-bener. Coba dari Katrisa gimana tanggapannya? Kalau tapi aku kan sebenarnya nggak tahu emang itu nyata adanya kan. Aku sekarang itu mikirnya kayak coba belajar lihat sesuatu jangan dari hanya satu sudut pandang tapi dari sisi yang lain juga gitu. Entah dari si Baimong maupun si kakeknya ini, aku sampai sekarang belum tahu gitu mana yang benar. Tapi kebanyakan netizen kan pasti lihat dulu kan yang korban gitu kan, selalu lihat yang mana sih nih yang playing victim duluan gitu kan. Jadi seakan-akan sekarang netizen itu berpihak sama si kakeknya itu. Nah, jadi si BM-nya ini dipojokin tanpa mendengar